Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Kita pagi ini membahas ulangan pasal 34 yang terakhir dan akhirnya bisa sampai di pasal yang terakhir. Di dalam ulangan 40 tahun mereka di padang gurun dan sekarang memasuki tanah Kanaan, dan Musa sekali lagi berbicara kepada generasi yang muda ini tentang perjanjian Tuhan atau firman 10 perintah Tuhan, dan juga sesudah mereka memasuki tanah Kanaan di dalam ulangan ada berkah dan juga ada kutuk. Di dalam perintah Tuhan melebihi segala bangsa-bangsa. Jikalau engkau tidak mendengarkan perintah Tuhan, dan kamu akan rendah dan lebih rendah lagi. Dari sini berkata begini, dari bangsa Israel juga akan mengakukan dan mengikuti perintahnya Tuhan. Dan Tuhan tahu bangsa Israel tidak bisa melakukan perintahnya. Dan Tuhan berkata, kalian tidak akan mendengar. Dan di saat engkau mengalami berkat dan mengalami kutuk, kalian akan berbalik dan saya akan menunggu kalian berbalik. Dan semoga bangsa Israel tidak banyak menjalani jalan yang kegagalan. Jadi Tuhan menyuruh Musa membuat satu syair Musa. Jadi sebelum kejadian terjadi dan menjadi saksi bahwa bangsa Israel akan mengalami kemusnahan, yaitu pasal 3:22, kita mendengar sepertinya tidak ada harapan. Dan sampai ke pasal 33, membentuk generasi ini akan gagal. Tetapi setiap suku mempunyai satu berkatnya mereka. Walaupun seluruh bumi dalam kegagalan menjadi milik suku yang menjadi milik akan ada berkat. Walaupun Simeon tidak ada berkat. Tapi kemarin pasal Hakib berkata, di dalam mereka menjadi raja. Walaupun seluruh bumi di dalam kegagalan, tetapi setiap suku mendapatkan berkat. Dan bagi 1 Ulangan 34 itu tentang kamu dan saya. Dan saya memberi tema turun-temurun kita mengikuti Tuhan. Musa mengikuti Tuhan, Joshua juga mengikuti Tuhan. Generasi dalam kegagalan, dan kamu bisa memilih untuk mengikuti Tuhan. Emang tidak salah generasi dalam kemusnahan, tetapi suku-suku mendapatkan berkat. Jadi di dalam hakim-hakim banyak di dalam suku-suku dibangkitkan banyak pemimpin. Pemimpin ini yang dibangkitkan, apakah kamu, kemungkinan juga bisa kamu yang dibangkitkan. Jadi Tuhan mengukur berkat diberikan kepada kita. Jadi kita setiap hari kita melakukan satu hal yang kita lakukan, kita mesti mengikuti Tuhan dengan baik-baik. Ayat 1-4. Jadi Tuhan turun-temurun menepati janjinya. Ulangan pasal 34 ayat 1. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah,
yang ditentangan Yeriko, lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke Dan. Ayat 4. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Tuhan bukan hanya berkata kepada Musa tentang tanah ini, itu tanah yang perjanjian ini, dan sekarang kamu sudah melihatnya. Kamu melihat itu berkat di dalam keturunan ini. Empat 400 sebelum Masehi ini sesudah keluar dari Akab dan ini 400 tahun yang lalu ya, ini mungkin ada zaman perintah raja-raja yang zaman apa ya. Dan kalian sangat sulit untuk merenungkan yang apa yang sudah nenek moyang kamu bicarakan. Tetapi Tuhan masih ingat. Tapi sampai di Ulangan pasal 34 diperlihatkan, memang sudah lihat. Tetap karena Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji kepada keturunan-keturunanmu. Dan sampai saat ini juga melihat bangsa Israel melewati berkat dan juga kutuk, melewati 3.400 tahun dan mereka kembali dari pembuangan. Dari saat firman Tuhan keluar sudah ditentukan, dinyatakan. Jadi Tuhan kita memakai firman Tuhan dan berpegang pada janji firman Tuhan. 400 tahun sebelum Masehi dulu sudah membicarakan, dan sekarang juga. Dan juga melewati 3.400 tahun, dan juga firman ini dinyatakan biarpun bumi musnah, tapi firman ini tetap nyata. Jadi kita mengikuti Tuhan, kita akan tentram. Ayat keempat. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Ini ada kasih karunia yang sangat istimewa. Dan pertama, Tuhan memperlihatkannya dengan mata. Yang pertama yang melihat tanah Kanaan adalah Musa. Yaitu melihat ini dari tanah ini sampai seluruhnya ya. Jadi itu kita dari timur barat ya, utara dan sampai depan. Ini 300 dari 3.000 kilometer ya. Jadi kalau seandainya di Taiwan ya, dari Keelung ke Tainan, jadi kalau memakai jalan tol itu ya puluhan ratusan kilometer. Ini adalah satu karunia ini. Dan kita juga mesti lihat keadaan cuaca kalau bagus ya. Kalau seandainya cuacanya banyak kabut tidak akan kelihatan. Dan yang kedua,
mata juga mesti jerih ya. Waktu itu tidak ada operasi mata katarak ya. Matanya mesti bagus dan juga cuaca juga bagus ya. Dan juga tenaganya kakinya mesti kuat. Kamu mesti naik ke atas gunung 1000 kilometer baru bisa melihatnya. Ini juga kasih karunia yang Tuhan berikan dengan istimewa. Maka kita manusia mesti menjaga tubuh kita supaya sehat. Kekuatan mesti ada dan juga mata juga mesti baik. Dan kita melihat handphone sampai banyak pemasangan keluar. Tuhan adalah Tuhan menepati janji pada turunan. Kamu tidak boleh menyeberang, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Waktu itu Tuhan Musa melakukan satu hal yang salah di Meribah. Tetapi Musa adalah satu perwakilan dari perjanjian, peraturan Tuhan. Karena Musa disebut juga Tuhan Musa dan manusia. Di sini dikatakan ini manusia hanya mengandalkan perintah, jadi tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Tuhan memberikan peraturan kepada kita. Karena kita tahu kalau kita tidak bisa berpegang pada perintah Tuhan, maka kita membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Dan Musa juga sama begini. Jika Musa masuk ke dalam Kanaan dan juga bisa melakukan peraturan dan perintah Tuhan ini, jadi mengandalkan perintah dan peraturan tidak bisa mendapatkan tanah perjanjian. Dan kita mendengar ini sepertinya tidak ada harapan. Tetapi karena Joshua bisa masuk dengan kepercayaan bisa memasuki tanah Kanaan. Yaitu khotbah Pastor Joshua yang barusan kemarin minggu itu, yang terakhir ini, sekolah pengajaran, sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasar pohon kehidupan dengan kepercayaan mengikuti. Jadi waktu ini dalam keadaan ini masih kosong, yaitu tahun 2023 bulan Agustus. Itu 2003 ya, berdeklarasi untuk membuka sekolah Alkitab Gereja 611 ya. Waktu itu apapun itu belum ada. Dan sekarang kita melakukan sekolah dasar pohon kehidupan, tapi sekarang ini tidak ada apa-apa. Tapi waktu itu Tuhan memberikan karunia yang sangat besar. Waktu sekolah gereja induk ya, memberitahukan saya sekolah Alkitab ya, itu membutuhkan biaya sangat besar. Tapi Tuhan memberitahukan saya, gurunya adalah staf gereja dan juga sekolahnya juga di Alkitab, yaitu sekolah Alkitab mesti mempunyai tempat sekolah, dan juga guru-guru ya. Jadi di dalam sisi ini tidak ada pengeluaran, jadi sekarang itu berbeda. Jadi tidak beda lagi, sekolahan tidak bisa memakai semacam satu mall, tapi kita mesti membutuhkan satu sekolahan. Jadi kita
menyewa membutuhkan biaya, dan membeli dan dia membutuhkan biaya yang besar. Jadi saya menambahkan gaji guru, dan ini juga membutuhkan sangat besar. Kalau memakai kepercayaan, akal sehat kita juga tidak bisa mendapatkan. Jadi kita mesti mengandalkan kepercayaan kita. Jika kita mengandalkan akal sehat kita dan juga peraturan yang tidak bisa mendapatkan tanah perjanjian ini, jadi Tuhan menjamah dengan kepercayaan kita bisa mendapatkan tanah perjanjian ini. Jadi dalam musim yang baru kita mengalami bersama Tuhan. Jadi bisa mengikuti Pastor Joshua sama juga bersama-sama tegang ya. Dan akhirnya juga akan bersuka cita. Apapun tidak ada dan memulai. Dan satu kelompok staf gereja dan juga menerimanya. Dan ada beberapa guru akan mendaftar. Adalah ada yang penuh kepercayaan diri dan ada yang tidak percaya diri. Dan semua juga dengan ilham penerimaan dan tidak akhirnya dia belum tahu bagaimana. Musa adalah hambanya Tuhan, tetapi tidak bisa memasuki tanah Kanaan. Tuhan adalah Tuhan yang menepati janji ya turun-temurun. Pemula Tuhan berkata kepada Musa, engkau membawa bangsa Israel keluar dan ke tanah perjanjian. Dan Musa dengan giat melakukannya, dan akhirnya Musa tidak bisa melakukannya. Dan tidak apa-apa, generasi yang akan datang akan melakukannya. Dan kita memasuki tema kedua, ayat 5-9. Tuhan turun-temurun melindungi hambanya. Yaitu dikatakan Musa hamba Tuhan mati di tanah Moab. Sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah Tuhan yang mengatur penguburannya kepada Musa. Itu Pastor Joshua pernah mengatakan itu yang Tuhan yang sudah tentukan. Yang pertama atau di atasnya. Yang kedua ada dosa. Itu ada Tuhan. Jadi kita melihat Tuhan menyium Musa ya. Yaitu ada Musa adalah hambanya yang paling berharga. Jadi Tuhan sendiri yang mengubur Musa. Di sini dalam sejarah ini hanya yang dicatat ini, yaitu Tuhan melakukan penguburan kepada Musa, yaitu Tuhan sendiri yang menguburkan hambanya. Dan sampai sekarang belum ada yang tahu kuburannya di mana. Jadi Tuhan melakukan satu perencanaan yang sangatlah peka dan juga sangat sempurna. Dia mendapatkan tulang berulangnya Musa, dan orang Israel akan mengambilnya menjadi berhala atau menyembah tulang berulangnya. Dan seperti berhala yang lain, satu tulang akan menjadi satu kuil yang besar. Di Alkitab ini juga, setan ingin merebut tulang ini dan ada malaikat yang menghalanginya.
Jadi Tuhan melakukan kepada kepada hambanya yang dikasihi, dan juga mereka, Tuhan sendiri yang menguburnya. Dan Musa sampai ke usia 120 tahun dan matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Jadi manusia adalah milik kedagingan dan mereka akan hidup sampai 120 tahun. Maka Musa ada milik kedagingan, maka Musa hidup sampai 120 tahun. Jadi matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Yaitu bisa dikatakan seluruh hidupnya Musa. Di saat dia lahir di istana dan dia hidup besar di istana, dan sampai dia mati matanya belum kabur. Dan juga bisa kekuatannya dan berjalan 1000 lebih kilometer itu memanjat gunung ya. Dan menurut kita lihat bisa terus melakukan. Dia bukan karena tubuhnya sudah tidak sehat lagi, tapi Tuhan berkata waktu sudah sampai dan kamu di sini aja. Jadi hidup atau umurnya kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita akan hidup berapa lama, Tuhan yang menentukan. Hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Dan Musa juga dalam keadaannya seperti ini. Dia tidak memasuki tanah Kanaan. Dan di dalam perjanjian ini, tubuhnya tidak masuk ke tanah Kanaan, tetapi rohnya masuk ke dalam tanah Kanaan. Di dalam situ, di dalam gunungnya kita melihat tuh Musa, Elia dan tuh Yesus berbicara. Jadi Tuhan turun temurun menjaga hambanya. Kenapa dikatakan turun temurun? Tuhan ada rancangan Tuhan melalui hambanya dan melakukannya ini. Jadi hamba itu melihat jati dirinya sampai suatu tempat. Manusia akan berlalu, tapi kekuatan Tuhan tidak berlalu. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah berhenti. Dan saat waktunya Musa sampai dan Yosua bangkit, maka Yosua dipenuhi dengan roh kebijaksanaan. Dan dia membimbing bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi rohnya Tuhan akan turun di dalam pemimpin. Dia turun di dalam tubuhnya Musa, dan Tuhan memakai Musa ini. Jadi sesudah Musa pergi dan turun ke dalam tubuh Yosua, sesudah Yosua pergi meninggal dan rohnya Tuhan terus sampai ke hakim-hakim yang lain, dan juga sesudah Tuhan Yesus datang dan juga hari tabernakel, yaitu turunnya Roh Kudus Pantekosta, dan juga termasuk juga gereja 61, Roh Tuhan Allah ada di dalam saya dan mengurapi saya, dan ada rohnya Tuhan di dalam tubuh kita, dan kita juga diurapi. Yaitu jadi sebagian tema kedua, Tuhan turun melindungi hambanya. Kita ada rohnya Tuhan, dan kita mengikuti zaman Tuhan dan juga melakukan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, dan kita dengan setia mengikuti Tuhan. Itu satu kebaktian minggu, yaitu pengajar dari suku Lewi
Ya, kamu ada terjamah, kamu menjadi orang Lewi, dan juga pengajarannya ini Tuhan berikan pada kamu, dan kamu akan menjadi orang guru orang Lewi ya. Yang kita ingat atau sekolah dasar pohon kehidupan ada permasalahan, bukan. Tuhan akan memakai hambanya di sekolah yang berbeda. Ada orang jual bersitus di dalam tempat sekolahnya. Dan kamu juga waktu yang sama juga dalam pelayanan melayani Tuhan, ini juga bisa. Kita ada rohnya Tuhan dan kita dengan benar-benar mengikuti Tuhan. Tuhan akan di dalam bagian berbeda akan bersama menyertai kita. Terhadap Musa ini pekerjaannya baik dan sudah menyerahkan jabatannya dan juga berlalu. Dengan sekolah yang berbeda juga sama. Dan hari ini kamu di setiap sekolah ini, dan Tuhan akan membangkitkan orang lain untuk menerima jabatan ini. Setiap murid Tuhan yang mengasihi. Dan kita dalam melayani Tuhan, dan Yesus pernah berkata, ada orang melayani saya dan saya akan menghormatinya. Jadi kita di situ bagian berbeda untuk melayani Tuhan. Tuhan akan melindungi hambanya. Ayat 10 sampai akhir. Setiap orang mendekatkan diri kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti Musa, ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dan di saat Miriam dan Harun itu mencekat Musa, maksudnya berdebat sama Musa ya. Dan mereka, Tuhan melalui mimpi berbicara kepada Miriam dan Harun. Tetapi Musa berbeda, Tuhan bersama Musa, muka berhadapan muka. Dan Yosua juga tidak ada seperti Musa, muka berhadapan muka dengan Tuhan. Yosua itu melalui Iria ya, baru memahami kehendaknya Tuhan. Jadi kita membicarakan Musa dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat dekat dan sangat erat. Musa dengan Tuhan hubungan sangat baik. Saya itu selalu mencari Tuhan itu melalui nubuat ya. Kalau seperti mendengar dan seperti tidak mendengar. Dan setiap sangat jelas dan sepertinya samar-samar. Dan beberapa tahun itu sangat samar-samar dan sekarang juga sangat jelas. Jadi Tuhan berkata dengan jelas tapi tidak memahami. Jadi keadaan kita sama seperti ini. Dan Musa dan Tuhan ada hubungan yang sangat baik. Dan mereka bisa langsung berbicara berhadapan muka gitu ya. Dan saya merasa banyak tuh otoritas terhadap bos itu sangat takut ya. Dan saya dengar bos begini. Itu hanya mendengar ya. Bukan tidak berani ada hubungan yang langsung. Jadi di dalam itu dipenuhi dengan ketakutan, tapi Musa tidak. Dan dia berbicara langsung kepada Tuhan. Dan Tuhan berbicara langsung kepadanya. Jadi Musa melakukan satu contoh yang baik kepada kita. Dan kamu bisa dekatkan diri dengan Tuhan.
Dan kita mendekat diri kepada Tuhan dan menjadi firman-Nya Tuhan. Dan kita menjadi kekuatannya Tuhan. Dan kita menyatakan kehendak-Nya Tuhan. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan, tanah Mesir terhadap Firaun terhadap semua pegawai dan seluruh negerinya. Di dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan Musa depan seluruh orang Israel. Musa dan Tuhan ada hubungan yang baik. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Firman-Nya Tuhan ada dan tidak ada tidak. Jadi Tuhan berkata kepada Harun, jika engkau tidak memberikan ayat saya Israel, dan kamu anak sulungmu akan mati. Dan firman ini sangat penuh kekuasaan. Dan firman ini bukan hanya untuk mengajar, tapi firman ini dipenuhi dengan kekuasaan. Firman Tuhan dan perilakunya itu memakai kekuatan. Dia dengan tongkatnya diangkat dan juga Laut Merah itu terbelah. Jadi dengan Tuhan ada hubungan yang dekat. Di sisi lain kita mewakili Tuhan, menyatakan kekuasaan Tuhan, dan Tuhan kita seberapa besar. Jadi kadang kita merasa itu melakukan sepertinya tidak ada Tuhan dan sangat takut. Ini bukan yang Tuhan inginkan. Kita sama seperti Musa dan Yosua, kita dipenuhi dengan rohnya Tuhan. Bukannya rohnya itu baik. Bukan karena rohnya Tuhan saya sangat tidak baik. Kita sama dengan satu roh. Kita bisa mewakili melalui Musa, dan kita belajar beraktivitas dengan Tuhan. Dan juga lebih gampang kita berbicara. Jadi orang itu ada orang melakukan Musa tuh ya dibagi ya beberapa tahap 40 tahun dan 40 tahun. Jadi waktu sebelum 40 tahun dia menjadi pangeran Mesir. Jadi melakukan apa? Dia suka melakukan apa dan sampai membunuh orang, dan akhirnya 40 tahun di padang gurun dan dia mengembara. Dan juga sesudah 40 tahun di mengembara dan juga usia 80 tahun, dan Tuhan memanggil dia dan sampai manusia yang berhubungan dengan Tuhan ya. Jadi seorang tua bagaimana bisa membimbing ratusan ribu orang keluar dari Mesir, dan bisa tuh mengadakan Tuhan bisa melakukannya. Roh Tuhan ada di dalam kita. Jadi setiap hari itu dan melakukan aktivitas. Dan berjamaah sampai di mana, dan saya bekerja sampai di mana. Dan saya terus beraktivitas dengan Tuhan, dan kita dengan penuh dengan kekuatan Tuhan dengan setahap-tahap membimbing. Dulu ada sekolah dasar ya, taman kanak-kanak, dan juga sekarang sekolah dasar. Mungkin ada beberapa tahun kemudian ada sekolah menengah, dan juga beberapa tahun kemudian ada universitas. Jadi tidak ada satu pun yang mustahil. Dan semua yang melakukan bisa, dan kita memohon Tuhan membantu kita. Tuhan kita ini sangat baik. Kita turun-temurun kita mengikutinya. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik.
dari generasi ke generasi yang sangat baik dan baik.
Saudara-saudara semua, mata kita tertuju pada Tuhan. Sekarang Tuhan ada di mana? Tuhan ada turut-temur tidak berubah. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan hidup. Sekarang Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kamu. Apakah kita melihat Tuhan, saudara-saudara semua? Kita hari ini dalam firman Tuhan ini, kita lihat Tuhan tahun temur kita berjaga perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita ini. Apa yang sudah kamu mengalami kepada Tuhan ini, kehidupan ini sudah dinyatakan. Kita masuk di dalam Roh dan kita bersama mengalami dan kita merasakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di bagian mana? Saya tahu apa yang membuat kamu terjamah kemuliaan ini, apa yang diberikan? Apakah menjadi orang Lewi dan guru, kamu menjadi staf gereja dan kamu masuk dalam sekolah kitab. Dan Tuhan berkata 52 tahun perubahan dari penanaman pohon kehidupan. Kamu ada bagiannya. Dan di dalam kamu tempat kerja kamu dan menyurat bos percaya Tuhan Yesus dan kamu bangkit menjadi ketua sel. Semua ini rasa ini ada di dalam dirimu. Dia selalu ada di dalam untuk terjamah. Dan kita berdoa dan kamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bersedia. Seperti hari ini Pastor Jason berkata, ini jamaah ini dan kepercayaan saya dan saya bangkit. Saya melakukan di dalam kehidupan sini Tuhan berikan ini. Kita bersama, kita buka mulut kita ini dengan bahasa roh dan juga kita berdoa. Di waktu ini kamu bangkit, engkau melihat perjanjian ini dengan doamu, dengan bahasa roh, dengan bahasa kata-kata. Dia berkata, Tuhan, saya mau Tuhan berikanlah pada saya, bukan saya yang berjalan keluar. Dan Tuhan, engkau sudah memberikan pada saya tidak mau kehilangan. Saya tidak mau kehilangan. Dan kamu berbicara pada Tuhan. Dan saya mengundang saudara-saudara bangkit berdoa. Semua kata Tuhan berikan kita di dalam kehidupan kita, kita menjawab. Dan kita bangkit semua dan kita berkata, Tuhan, dan saya mau menjawabmu. Dan Tuhan yang nyatakan berikan pada kami. Tuhan bantu kami kami berjalan dan semua menyatakan ini. Tuhan, Engkau yang sudah memberikan janji ini, Tuhan. Dalam hati ini, dalam hati kami, ketakutan dalam hati kami yang takut menghadapimu. Dan kita takut menghadapi manusia. Tuhan bantu kami. Hilangkan semua percayaan kami, ketidakpercayaan kami. Dan kami banyak kekurangan, kelemahan kami. Tuhan yang Engkau yang berikan pada saya. Dan apa di mana kadang tidak berani berdeklarasi. Kita berpikir pun kadang tidak berani berpikir. Tapi Roh ada di dalam membantu kami. Memakai kekuatanmu semua, janjimu. Memakai satu perjanjian Tuhan. Kami berjalan jalannya ini. Tuhan, kami mengharap padamu. Tuhan, kami mengharap padamu. Dan firman ini kedua katakan, saya tuh Abraham buat satu perjanjian kepada sumpah Abraham, Ishak dan Yakub, memberikan padamu keturunanmu, aku memberikan padamu, mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, dengan mata rohani, dan kita melihat dan kita berpegang pada perjanjian ini. Dengan percaya kita berjalan keluar, saudara-saudara semua, kita terima kepercayaan ini, kita mengamalkan kepercayaan ini, masuk ke dalam perjanjian ini, kita jalan masuk ini, kita bersama,
Kita berpegang pada kepercayaan ini dan bersama masuk di dalam ini tanah perjanjian ini. Haleluya. Dan sekarang kau berbicara pada Tuhan, kepercayaanmu bagaimana? Ya, kamu sendiri pada Tuhan. Saya tidak ada kepercayaan. Saya percaya sampai di mana? Dan berbicara kepada Tuhan. Dan bicarakan pada Tuhan kebutuhanmu. Dan bicarakan kelemahanmu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan yang mendapati janji. Dan kami di dalam ini banyak kekurangan. Kami dan banyak ketakutan, dan kami tidak ada kami tidak ada kepercayaan. Tapi Tuhan, Engkau bantu, Engkau tambah kepercayaan kami setiap orang. Tuhan, saya berhadapan denganmu. Saya ada hubungan yang baik. Tuhan, di dalam kami tidak ada lagi ketidakpercayaan. Di dalam kami tidak takut lagi. Tuhan, mohon Engkau sendiri bantu kami. Di dalam firman Tuhan berkata, ayat kelima, lalu matilah Musa hamba Tuhan di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Di situ terjemahannya asli upon atasnya ada mau and hafa upon touching on the mouth Yehovah. Ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tuhan dengan berhadapan muka, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tuhan, kami berharap bersama dengan Tuhan muka berhadap muka, dan setiap saudara berdiri di sini, dan Tuhan kami berbicara padamu. Kami berharap bisa muka hadap muka. Kami berharap berhadap muka. Sekarang di hatimu memohon pada Tuhan. Memang Tuhan muka berhadap muka. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami membutuhkan kekuatan-Mu. Di dalam kami banyak ketakutan. Roh Kudus sisa ini menghadir di tengah-tengah kami dengan tangannya lemah lembut ada di atas kepalamu.
Saya sudah melihat ada orang dipeluk oleh Tuhan. Tangan Tuhan memelukmu. Saya mendengar Tuhan berkata, di saat engkau muka tatap muka, kehidupanmu tidaklah sama lagi. Engkau bisa berubah setiap hari. Setiap hari. Di saat engkau muka tatap muka, kamu di setiap hari itu dan terus berubah. Di saat engkau muka hadap muka, dan saya akan membicarakan satu kata-kata yang manis. Saya akan membicarakan kata-kata yang manis. Semua kesulitanmu, saya juga ada jawabannya. Saya ada jawabannya. Dan datanglah mencari saya. Datanglah mencari saya. Pasti akan bertemu. Pasti akan bertemu. Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dengan minyaknya masuk di dalam kita. Banyak malaikat mengelilingi kamu, mengiringi kita. Setiap orang kita bersama, kita dengan bahasa roh masuk di dalam roh, menerima berkatnya Tuhan, menerima bersama Tuhan muka hadap muka diurapi. Kamu melihat, kamu melihat Tuhan kita ada di hadapanmu. Dan kau melihat kita masuk di dalam lo. Jangan mengandalkan akal sehatmu. Jangan mengandalkan akal sehatmu mendekatkan Tuhan. Dan kita mengandalkan Tuhan ini yang menepati janji yang nyata. Dengan nyata berhubungan dengan Tuhan. Dengan nyata berhubung dengan Tuhan. Hilangkan semua ketakutanmu. Mujizat mengikutimu. Mujizat mengikutimu. Firman, kata-katamu ada kekuatan. Apakah kamu di tempat kerja kamu, di rumahmu, Tuhan akan memenuhi kekuatan. Kalian percayakah? Kalian percayakah? Roh Kudus bersama selamatkan kami semua, saudara-saudara kami semua. Tuhan mengurapi kami. Seperti ada kami Yosua, karena Musa sudah meletakkan tangan di atasnya. Seperti Isa mendengarkan dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Tuhan. Tapi dalam gereja kami ini, dalam kehidupan kami ini, kami semua roh yang kami terima, Engkau Tuhan yang Engkau berikan pada kami ini. Dalam ini kami kebekuannya mengatakan saya tidak bisa. Tapi saya mengandalkan rohnya Tuhan. Dan Tuhan kami berkata pada saya bisa. Tapi Tuhan bisa diampuni dosa, saya bisa.
Dan juga yang terakhir ini, Tuhan Engkau bisa, Tuhan Engkau bisa. Kalau kami di sini, kami roh yang kami terima tuh di dalam tubuh kami ini, dan besar dan kecil ini, dan kami berkata, kami sebenarnya kita di dalam anak-anak rohani kami besar kecil ini sangatlah baik di dalam Roh Kudus ini. Engkau berikan pada kami, Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, terima kasih, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kita bersama ini, kita belum bisa Roh Kudus ya. Dan kita banyak pemimpin akan menjamah kamu, dan kamu belum menerima Roh Kudus. Engkau datang maju ke depan, memberanikan diri untuk maju ke depan bimbang. Apakah kamu mau sekolah kita? Apakah kamu mau menjadi guru, orang pengajar, orang Lewi? Dan keluar untuk menerima jamaah ini. Dan Tuhan ada di mana kita menerima karunia ini. Karunia ini karunia anak di dalam dirimu. Dan pemimpin, dan juga staf gereja juga bisa. Dan kita bisa satu di dalam ini, hati yang berharap pada Roh Kudus, dan berkata pada Tuhan di dalam Tuhan. Roh Kudus, di saat ini Engkau penuhi, dan kami fokus padamu, tertuju padamu. Hanya kamu sendiri langsung, bukan orang yang menjamah. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah saudara-saudara kami semua. Kita masuk di kesakitan, kesedihan, dan mesti keluar. Roh yang penyembuhan masuk, semua kesedihan, roh yang kesedihan keluar. Roh Kudus lebih banyak, membakar lebih banyak dari saudara-saudara semua. Haleluya. Sigeralah irada di ira sigeralah bapa di sigeralah.
Roh Kudus lebih banyak membakar saudara-saudari semua. Lebih banyak Roh Kudus, kami membutuhkan-Mu. Roh Kudus, kami mengundang-Mu. Lebih banyak lagi. Penuhi saudara-saudara kami semua. Roh Kudus, di saat ini, saya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau sekarang lagi masuk ke dalam saudara-saudara, masuk di dalam roh saudara-saudara semua. Roh sukacita mewakili roh kesedihan, kebenaran mewakili roh ketidakbenaran, seperti bagaimana Yosua bahwa penuhi Madisa ini dipenuhi di setiap saudara-saudara semua. Saya dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudara semua. Saat ini dulu bagaimana bangsa Israel mendengarkan Musa, di saat ini Tuhan Yesus, bangsa Israel juga mesti mendengarkan kami setiap orang. Seperti Tuhan yang perintahkan, Yesus, Engkau berikan roh hikmat, kekuatan, semua mengembarakan domba-dombanya. Tuhan kami berterima kasih, menjadikan berkati setiap saudara-saudara kami semua. Kebenaran firman-Mu masuk di dalam kehidupan kami ini, supaya kami penuh dengan kekuatan, kami bisa mempengaruhi orang di samping sekali dengan dunia ini. Dan Tuhan Yesus, kami terima kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kita sampai jumpa besok renungan pagi.